Setiap perjalanan punya babaknya sendiri. Setelah melewati jalan panjang dari Bandung ke Lombok, lalu menyeberang laut menuju Bali. Pulau ini bukan hanya tentang pantai, senja, dan ombaknya, tapi juga tentang dua gunung yang berdiri megah, seperti dua penjaga suci di jantung Pulau Dewata. Gunung Agung, sang atap Bali yang sakral, dan Gunung Batur yang memeluk danau tenang di kaldera purba. Dua gunung dengan karakter yang berbeda, tapi sama-sama mengajarkan hal yang sama, bahwa keindahan selalu datang bersama perjuangan. Di episode ini, saya akan menapaki keduanya, dari malam panjang menuju Puncak Agung hingga pagi yang hangat di lereng Batur. Dua perjalanan, dua rasa, satu cerita tentang langkah, ketulusan, dan rumah yang selalu kami cari di setiap ketinggian. Selamat datang di Ini Journey episode 4, Gunung Agung dan Gunung Batur. Oke, jadi ini parkiran mobil sama motor di sana. Ini paling ujung sendiri. Jadi semacam ada privasi di sini ya. Jadi nggak buat lalu lalang kan. Nah, ini ada tangga ke kamar sana. Itu temen ada di sana. Dan di sini paling pojok. Dan untuk area dalamnya, kamarnya cukup luas, bersih. Ini kasurnya enak banget, Comforta. Kasurnya seperti ini, cukup gede ya, ukurannya 2 meter 180 kalau nggak salah. Dan di sebelah sini ada semacam dapur kering, nggak boleh masak karena ini di ruangan AC. Nah, kalau masak ini kompor nanti bisa masak di sana. Di belakang ada semacam ruang terbuka dikit. Nah, bisa masak di sini karena ini langsung terbuka sana. Di sini ada AC, outdoornya. Dan di sini ada kamar mandinya, lur. Kamar mandinya air panas, water heater, dan cukup kenceng, flashnya cukup kenceng banget. Ini untuk area toiletnya, sama ini wastafelnya. Ini kosongan ya, karena ini kos-kosan. Untuk area parkirnya cukup luas, mobil bisa muat banyak. Motor juga di sini aman ya, lur. Di Bali itu kunci tertinggal di motor aja aman. Nah, kita buka dua kamar karena adik pengen sendiri di sana me time di kamar 03 itu. Dan ini kita lagi persiapan packing sebelum naik ke Gunung Agung. Setelah 2 malam beristirahat, kami kembali bersiap. Badan mungkin belum sepenuhnya pulih, tapi semangat itu sudah mulai tumbuh lagi. Halo sedulur, ketemu lagi bersama dengan kami di Ini Journey Channel. Saat ini atau siang hari ini, hari Selasa ya, tanggal berapa sekarang? 20-an? Oh, tanggal 22 Juli. Kita saat ini sedang berada di Kuta Bali, atau tepatnya di Jalan Sunset Road, lur. Ya, siang yang indah ini cukup cerah. Semoga secerah harapan dulur-dulur selalu sehat dan bahagia selalu. Ya, saat ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke base camp Gunung Agung via Edelweiss. Kalau di Google Map, karena kita juga baru pertama ini, nggak terlalu hafal juga. Dari Kuta menuju ke base camp itu sekitar 63 kilo kalau dari Google Map. Kebetulan nggak terlalu macet, dengan estimasi waktu sekitar sejam 54 menit, lor. 63 kilo ya nggak terlalu jauh-jauh amat sih. Kira-kira nanti perjalanannya seperti apa, terutama saat mendekati ke base camp buat dulur-dulur yang mau suka mendaki ke Gunung Agung. Nah, ini kita belok ke kiri, lur. Sesuai di jalan Geria Anyar ini, sesuai GoMap. Kebetulan titik koordinatnya juga cukup jelas untuk menuju ke base camp. Dan sinyal di sini cukup bagus. Ini 4G, ini malah 5G malah. Mantep ini. Kita ke arah pas ini ya, Pura Besakih kalau nggak salah. Suasana di Bali seperti ini, lur. Kira-kira gimana nanti perjalanannya? Dan
saya nggak akan merekam full juga selama hampir 2 jam juga. Kita akan melihat estimasi waktunya, realnya, sama kita nanti istirahat. Ini kok belok ke kanan? Ini belok ke kanan. Tuh kan kadang harusnya dibelokin ke sana malah ke sini. Ya Google Mama suka ngacau gini. Wah, harusnya tadi beloknya di sana bebas sekalian. Tapi ini dibelokinya malah ke sini. Ya sambil jalan-jalan biar tahu. Biar rasa. Itu harusnya aja maju dikit terus belokin ke kiri gitu loh. Ya gitulah kalau Google Map. Saya sendiri nggak terlalu paham di sini. Malah masukin ke gang-gang kayak gini nih. Halah. Nih, tadi padahal maju dikit terus belokin gitu loh. Suka aneh. Apain ke sini? Ya, so aku monggo. Nah, ini jalan bypass lur. Kita lewat jalan bypass. Kita ikutin jalan bypass sekitar 15 km. Oke, ini kita habis isi pertalite. Di sini ada apa ya namanya ya? Ada patung-patung ini. Kita putar balik di depan untuk tetap di bypass kalau nggak salah. Semacam patung apa itu? Di sini nggak ada ininya, tulisannya di Google Map. Nah ini sini jalan bypass Ngurah Rai arah ke jalan arah Gianyar atau Bali Safari Klungkung. Nah, di sini kita belok kanan. Tabanan Kiliman lurus Gianyar, Bali Safari Klungkung. Nah, ini kita terbalik di sini. Permisi, Semeton Bali. Lewat. Tuh, kita ambil yang ke kiri, lor. Cukup terik ini. Aja biar nanti di gunung nggak terlalu dingin. Sini udah 33 derajat, 32 derajat. Kemarin di sekitar masih di nggak ada 30 sih. Nah ini kita belok ke kiri lagi arah Bali Safari. Nah di sini udah mulai renggang, nggak terlalu macet kayak tadi. Profesor Dr. Ida Bagus Mantra. Apa ini? Jalan Profesor Dr. Ida Bagus Mantra. Wis, lambat. Kanan. Dan ini kita masih di bypass, lur. Jalan Profesor. Nggak tahu namanya bypass nggak? Tapi biasanya kalau jalan-jalan seperti ini namanya jalan bypass. Tapi kalau untuk jalannya sendiri Profesor Dr. Ida Bagus Mantra. Setelah terus menyusuri jalan bypass ya cukup santai. Kita tadi berhenti di Indomaret, SPBU. Di depan ini kita belok ke kiri. Ini setelah Indomaret, ada Indomaret ini. Kayaknya di depan juga ada Indomaret lagi. Kita belok ke Jalan Raya Takmung atau Semarapura. Nah di depan sini lur, kita jalan atau rute sesuai Google Map. Dan memang sejauh ini lewat bypass terus. Cukup lebar jalannya, mulus juga, jalannya bagus dan mudah kalau pas pagi-pagi ngejar pagi-pagi juga. Dan nggak nginep di base camp juga bisa. Nah ini pas ada Indomaret ini. Tuh dia
Manik Grosir kita belok ke kiri. Ini suasananya seperti ini dan jalannya kita masuk ke jalan raya Takmung. Ternyata jalannya cukup mulus juga, asik juga dan terlihat di depan itu awannya tebel kayak mau hujan, tapi kayaknya ini udah nggak ada hujan. Jadi bisa juga dipastikan kalau di atas itu lautan awan mantap itu Gunung Agung. Nah, ini ada semacam bundaran kecil. Kita masih lurus. Oh, ini posisi naik ya, harusnya diduluin. Kita masih lurus terus. Balai Banjar Takmung. Di sini ada bundaran, kita belok ke kiri lur. Jalan Flamboyan ke kiri ke arah Jalan Flamboyan. Ini ada Kimia Farma Apotek. Ini Tugu Apakah Gerangan. Permisi. Apa itu nggak kelihatan nih? Patung apa itu? Kecil tulisannya. Ini SMKS Pariwisata PGRI Kelungkung. Kita belok ke kiri lurus naik. Itu ada gedung apa? Asik ini gedungnya, estetik. Gedung-gedung di sini benar-benar menunjukkan budaya yang sangat kental dan sangat eksotis, etnik. Ini naik terus masih di Jalan Flamboyan loh. Kalau di Google Map Jalan Flamboyan, nggak tahu, siapa tahu ada perubahan. Banyak Indomaret juga. Masih cukup ramai atau titik keramaian di sini. Jadi kalau pas malam lewat sini kemungkinan juga nggak sepi-sepi amat. Mungkin nanti kalau mendekati di atas baru. Ya kita naik terus ini, ngikutin ini sampai ke Jalan Ngurah Rai 350 meter lagi. Ini ketemu dengan pertigaan patung juga. Kalau ke kanan ke Padang Bayi. Kalau ke kiri, nah ini ke Jalan Besakih, ke arah Besakih lur. Jalan Raya Besakih atau Kelungkung garis miring Kelungkung Besakih. Sinar fotokopi. Oke, jalan. Udah mulai terlihat beberapa ada bukit-bukit. Nah, ini Jalan Besakih. Pura terbesar. Dulu saya pernah kesini juga. Pura besar banget. Ini makin turun makin dingin suhunya. Terus dan ini kita naik terus sekitar 6,4 km. Wow. Dan ini mulai ada tikungan, tanjakan. Dan hutannya lumayan lebat nih. Ada apa gerangan? Apakah ada yang mogok? Ini kayaknya mogok ini, mobil ini mogok. Aduh, itu malah jajan. Kok pinggir dulu gitu loh. Walah. Masuk. Posisi kayak gini kok. Nangka di sini, ada jualan nangka itu. Pinggir dulu gitu loh. Wah, habis tanjakan ini. Dan ini masih nanjak juga. Hutannya lebat. Kalau di Google Map keriting lumayan. Ini pas tanjakan. Oh, sejuk di sini. Matanya juga jadi adem. Tapi sejauh ini jalannya bagus banget loh, mulus. Ada apa ini? Apa ini? Nggak ada tulisan. Selamat datang Kabupaten Kelungkung. Ini dia. Selamat datang di Kabupaten Karangasem ini. Oh, ini masuk ke Karangasem. Berarti udah area Gunung Agung itu di Karangasem. Pesaban lur. Permisi warga Pesaban ikut lewat.
Ini jalannya kalau buat motor juga jalannya mulus banget. Minim penerangan kalau malam lur. Kalau mau ke sini cek lampu-lampu, termasuk kalau SPBU tadi ada sih, cukup aman di sini. SPBU tadi ada, tapi ya sebaiknya mah diisi full aja. Ya amit-amit biar nggak kehabisan di tengah hutan seperti ini. Nah, kita jalan-jalan terus sekarang menyusuri Pulau Dewata, Pulau Bali. Setelah kemarin dari Lombok, sekarang di Pulau Bali. Nanti kita ke Jawa Timur. Wah, ini tanjakannya mantap, gigi 1, tapi nggak terlalu ekstrim juga, masih aman lah. Bakso ayam Pak Mangku, banyak makanan, banyak resto, warung makan juga, bakso. Nah ini untuk yang riding touring juga enak ini. Atau ini ada tempat wisata kah? Kuah Koya Medok. Oh, itu udah ada view-nya bener. Sebelah kiri ada view-nya lor. Jadi orang nyantai di situ sambil Indomie, kopi. Meter kita belok ke kanan, Jalan Raya Besakih. Jalan utamanya tuh. Nah ini lurus terus sekitar 5,9 atau 6 km loh. Ini ada yang parkir. Pelan. Ada yang kebanan ini. Muncan Pura Pasar Agung ini. Kita belok ke kanan lor. Kalau Kintamani lurus. Ini ada pohon beringin besar banget ini. Kita belok ke kanan. Sekitar 11 km lagi, udah nggak terlalu jauh. Wah, ternyata kita belok ke sini loh. Kita coba belok ke sini. Wih, lebar sih, tapi nanjak banget ini. Kita sesuai dengan Google Map aja, mau diarahin kemana kek, pokoknya kita sesuai ikutin Google Map. Dan ini jalannya cukup bagus juga, mulus, lebar, nggak yang sempit-sempit gimana gitu. Di depan ini ada percabangan Y, itu letter Y. Kita ambil yang ke kanan loh, sesuai Google Map. Betul, jalannya bagus nggak? Oke juga sih. Ya baiklah, ini ada Telkomsel, Realme. Kawasan rawan bencana. Ini kita belok ke kanan dikit. Dari sini 10 meter atau sekitar 5 km lagi. Saya akan coba rekam full aja gitu, kagok, biar dulur-dulur tahu kondisi jalannya seperti ini. Tapi punten, ini kameranya ada di dalam ya lur. Karena kalau luar kagok juga, soalnya tak putus-putus kan, nggak lanjut terus. Ini jalannya agak tipis, lebih mengecil dari tadi, dari yang tadi. Nah, nggak minim penerangan juga. Untuk garis markanya ada di tengah, putus-putus. Dan ini kalau papasan ini harus ada yang ngalah. Nah kan, mereka ngalah soalnya yang saya tinggi ini. Bau jalannya tinggi, ada jaraknya, perbedaan ketinggian. Nah ini cukup rapat, pohon-pohonnya juga. Mungkin kalau kesini malam-malam, dini hari, misalnya dari Kute pagi-pagi kan, mau berangkat pagi-pagi, mesti hati-hati. Ini
kayaknya nggak ada penerangannya di sini. Ya, kita lihat nggak ada penerangan kayak tadi tuh yang pakai solar panel. Masih oke, masih ada pilihan jalan mulusnya. Lubang-lubang dikit aja di sini. Baru tadi ketemu satu mobil, sisanya motor-motor gini lor. Ini terus menanjak, ini sudah 23 derajat. Suhunya terus mendingin. Dan posisi atau tracknya, MDPL-nya makin naik ini. Kalau nggak salah sekitar 1000 berapa ya ini ya basecampnya. Wah, 9 bisa ada warung sayur nggak di atas. Kita masih dilema apakah nanti TikTok atau camping. Ya, pokoknya kita sampai ke base camp dulu aja lor. Ini udah terus naik tapi jalannya memang dominasinya mulus seperti ini nih. Bagusnya. Kayak lubang-lubang rusak dikit, wajar lah. Wajar set boy. Ini sambil lumayan ngantuk ini, suasananya adem soalnya lor. Ini penumpangnya pada tidur semua, istri sama anak udah tidur semua. Jadi saya sendirian. Dari Kuta, kami memacu kendaraan ke arah utara, melewati jalanan yang menanjak, diapit sawah hijau dan langit yang mulai jernih. Jalur yang kami tuju adalah basecamp Gunung Agung via Taman Edelweiss, salah satu rute paling indah yang jadi pilihan banyak pendaki. Dan ini dia, kita masuk ke kawasan wisata Taman Edelweiss, KTH Jati Agung. Wih, keren, itu Taman Edelweiss-nya keren banget. Depan sana kayaknya sepertinya itu sebelah kanan itu base campnya. Jadi untuk akses mobilnya cukup bagus meskipun nanjaknya masih nggak ekstrim lah, cukup manusiawi. Dan ini akhirnya kita sampai lur di base camp Edelweiss. Wih, luas banget. Sore hari kami tiba di base camp. Di sana kami disambut ramah oleh Pak Mangku, sosok sederhana yang menjaga tempat ini dengan penuh ketenangan dan keyakinan. Dari caranya berbicara terasa sekali bahwa gunung ini bukan sekedar tempat tinggi, tapi juga tempat suci yang layak dihormati. Tidak banyak yang kami lakukan malam itu. Kami pun memilih untuk tidur lebih awal karena tepat tengah malam nanti perjalanan menuju puncak akan dimulai. Awalnya kami akan melakukan pendakian Gunung Agung ini selama 2 hari 1 malam. Tapi karena anak kami tiba-tiba berhalangan, akhirnya saya dan istri memutuskan untuk mendaki secara TikTok atau pulang pergi dalam 1 hari. Pendakian ini jadi salah satu yang paling berkesan dalam perjalanan kami. Jalurnya menantang, tanjakannya nyaris tanpa ampun, tapi semua terbayar lunas ketika tiba di puncak. Lautan awan terhampar sejauh mata memandang. Dan di atas sana, semua rasa lelah tiba-tiba jadi tidak begitu penting lagi. Meski begitu, satu hal yang cukup menggelitik, biaya pendakian Gunung Agung ini tergolong mahal. Bayangkan, sekitar 1,3 juta rupiah hanya untuk TikTok berdua. Tapi ya begitulah perjalanan. Kadang yang mahal bukan hanya ongkosnya, tapi juga kenangannya. Kalau kalian penasaran bagaimana cerita lengkap pendakiannya, silakan mampir ke channel kami, Ini Gunung. Sore hari setelah turun dari puncak Gunung Agung, tubuh rasanya remuk, tapi hati penuh. Di balik lelah yang tak terucap, ada rasa syukur yang sulit dijelaskan. Kami baru saja menjejak atap tertinggi di Pulau Bali.
Dari Karangasem, kami melanjutkan perjalanan menuju Kintamani. Jalanan berkelok di antara kabut sore membawa kami perlahan mendekati siluet Gunung Batur yang mulai tampak dari kejauhan. Setelah kemarin tuh dimulai dari kita turun dari Gunung Agung, itu karena udah sore, jadi kita nyari penginapan sedapatnya. Karena nggak mungkin kalau mau ngelanjutin istirahat di base camp. Karena ada beberapa pertimbangan, jadi kita nyari penginapan dan dapatlah di daerah Danau Batur tuh. Kita tapi nyarinya tuh jalannya lumayan lama panjang tuh. Belusuk tuh apa tuh ke pelosok-pelosok itu, tapi di situ tuh enak penginapannya. Jadi satu ruangan tuh ada 3 bed. Pas kan kita, saya, suami sama anak 3 bed, cuman tanpa kamar mandinya di luar. Terus nggak dapet sarapan, ditawarin sih kalau mau dapet sarapan nambah, cuman kita ambil yang nggak pakai sarapan. Itu satu room 3 bed itu 200.000 lur, lumayan kan, murah, dan ruangannya juga oke. Bangunan batu bata gitu ya, rumah-rumah permanen gitu. Dan jalan area situ tuh nggak begitu rame, jadi senyap gitulah, nggak terlalu berisik sama suara kendaraan, jadi kita bisa istirahat dengan sangat-sangat nyaman di situ. Karena nggak memungkinkan untuk kita langsung ke Gunung Batur esok paginya, jadi kita memutuskan pindah penginapan, nyari penginapan lagi, dan dapatlah di sini. Ini Batur Water Park namanya, dan di sini itu kita kemarin satu ruang gini. Itu twin bed, ada kamar mandi di dalam, water heater, kipas angin, dapat sarapan 2 pack, 2 kopi. Ruangannya cukup oke sih, cuman ini tuh daerahnya, jalan di depan itu lumayan rame ya. Jadi tadi malam itu ya agak terganggu dengan suara ini truk-truk itu, kan truk jalan malam ya. Jadi suaranya lumayan mengganggu. Tapi plusnya di area ini itu dengan harga kemarin tuh 270-an, kita pakai aplikasi, di aplikasi itu dapat kolam air hangat di bawah sana. Itu ada area kolam rendamnya. Kolamnya tuh kolam air hangat yang hangat-hangat, suam-suam kuku gitulah buat berendam, dan itu infinity pool di sebelahnya pisan, sebelahnya banget dengan Danau Batur, view Danau Batur dan perbukitannya yang mengelilingi itu, hutan-hutannya itu. Pagi itu udara Kintamani begitu dingin dan tenang. Kami bersiap menuju basecamp Gunung Batur via Pura Pasar Agung, jalur yang disebut-sebut paling pendek dan bersahabat di antara rute lainnya. Jalur ini mungkin tak setinggi Agung, tapi tetap menyimpan keindahan yang tak kalah memukau. Dan seperti biasa, setiap pendakian selalu dimulai dengan langkah kecil, tapi penuh harapan besar. Masih dini hari ketika langkah pertama kami dimulai. Udara dingin Kintamani menusuk kulit, tapi semangat untuk menyapa fajar membuat setiap langkah terasa ringan. Senter-senter kecil menembus gelap. Suara langkah berpadu dengan desah nafas, dan di antara kabut tipis, samar terlihat cahaya kota yang tertidur di kejauhan. Jalur Gunung Batur memang tak sepanjang Agung, tapi menyimpan tantangannya sendiri. Batu-batu besar, batu berpasir, tanjakan licin, dan nafas yang mulai memburu di ketinggian. Hingga perlahan langit mulai berubah warna, dari hitam ke ungu, lalu jingga yang hangat seperti pelukan pagi. Kami tiba di puncak tepat ketika matahari mulai menembus cakrawala, perlahan naik menyingkap lautan kabut di bawah sana. Dari sini Gunung Abang berdiri gagah di seberang, dan jauh di balik awan siluet Agung tampak tersenyum seolah menyapa kami lagi, kali ini dari kejauhan. Di puncak Gunung Batur kami duduk diam, tak banyak bicara, hanya menikmati hangatnya matahari pertama hari itu. Ada rasa lega, rasa cukup, dan rasa takjub yang selalu sama setiap kali kami sampai di atas. Kadang saya berpikir, mungkin ini alasan kenapa kami terus melakukan perjalanan seperti ini. Bukan untuk mencari puncak baru, tapi untuk terus menemukan diri sendiri. Di setiap langkah, di setiap fajar, di setiap gunung yang kami daki bersama. Perjalanan kami di Pulau Bali akhirnya sampai di ujung cerita. 2 gunung, 2 fajar, dan 1000 kenangan di antara kabut dan lautan awan.
Setelah Bali, perjalanan kami belum berhenti. Masih ada tanah Jawa yang memanggil dari seberang laut. Dengan kisah baru yang menunggu di bawah langit biru Banyuwangi. Gunung Ijen dengan api birunya yang legendaris menjadi tujuan kami berikutnya. Kira-kira bagaimana keseruannya? Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.